Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amil jalilah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, alhamdulillah kalian masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmu. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Adapun materi yang akan ibu sampaikan dalam kesempatan ini yaitu masalah hukum Islam tentang pernikahan. Ada ulah kami nikahnya, sekolah ulah sing tamat, kuliah ulah. 1. Arti pernikahan. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Ya. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Menurut istilah Syara, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup ya, yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Nikah termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau sunnah Rasul. Dalam hal ini Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golongan umatku. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi nikah adalah suatu lembaga kehidupan yang disyariatkan Islam berupa akad untuk menghalalkan persetubuhan antara pria dan wanita. Nikah dimaksudkan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Salah satu tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Yang kedua, hukum pernikahan. Hukum asal nikah adalah mubah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah ya. Artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Dikerjakan tidak ada pahalanya dan ditinggalkan tidak berdosa. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. B. Nikah yang hukumnya sunnah, yang bagaimana? Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya nikah itu sunnah. Alasan yang mereka kemukakan bahwa perintah nikah dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis hanya merupakan anjuran. Walaupun banyak kata-kata perintah atau amar dalam ayat dan hadis tersebut. Akan tetapi bukanlah amar yang berarti wajib. Sebab tidak semua amar mesti wajib ketika menunjukkan sunnah. Bahkan suatu ketika hanya mubah.
Adapun nikah hukumnya sunnah bagi orang-orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk menikah. C. Nikah yang hukumnya wajib. Yang bagaimana? Nikah menjadi wajib menurut pendapat sebagian ulama dengan alasan bahwa di berbagai ayat dan hadis sebagaimana tersebut di atas menunjukkan wajib, terutama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mau melakukan sunnahku, maka tidaklah termasuk golonganku. Selanjutnya, nikah itu wajib selaras dengan faktor dan situasi. Jika ada sebab dan faktor tertentu yang menyertai nikah menjadi wajib. Contoh, jika kondisi seorang sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh kepada perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti itu wajib hukumnya nikah. Sebab zina adalah perbuatan yang keji dan buruk yang dilarang oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikutnya, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, nikahilah olehmu wanita-wanita itu sebab sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta bagimu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Dawud. Nikah itu termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak melaksanakan sunnahku tidaklah termasuk golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. D. Nikah yang hukumnya mubah. Maaf, nikah yang hukumnya makruh. Yang bagaimana? Nah, hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan perkawinan itu telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Yang nikah yang hukumnya haram. Yang bagaimana? Nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya, maka itu adalah hukumnya haram. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak mampu nikah hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. Hadis riwayat Jamaah Ahli Hadis. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, yang ketiga yang akan ibu sampaikan itu adalah masalah rukun nikah ya. Rukun nikah adalah unsur yang harus dipenuhi untuk melangsungkan suatu pernikahan. Rukun nikah terdiri atas siapa saja? A. Calon suami. Syaratnya antara lain beragama Islam, benar-benar pria, tidak karena terpaksa, bukan mahram atau perempuan calon istri, tidak sedang ihram haji atau umroh, dan usia sekurang-kurangnya 19 tahun. B. Calon istri. Harus ada calon istri. Syaratnya antara lain beragama Islam, benar-benar perempuan, tidak karena terpaksa, halal bagi calon suami, tidak bersuami, tidak sedang ihram haji atau umroh, dan usia sekurang-kurangnya 16 tahun. C. Sigot, akad ya, yang terdiri atas ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Ijab diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki. D. Wali mempelai perempuan. Syaratnya laki-laki, beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, merdeka, tidak sedang ditahan, adil, dan tidak sedang ihram haji dan umroh. Wali inilah yang menikahkan mempelai perempuan atau mengizinkan pernikahannya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahan itu batal atau tidak sah. Hadis riwayat Al-Baroah kecuali Nasai. Selanjutnya mengenai susunan dan urutan yang menjadi wali adalah sebagai berikut. Siapa yang berhak menjadi wali? 1. Bapak kandung.
bapak tiri tidak sah menjadi wali, itu mah orang lain. 2. Kakek, yaitu bapak dari bapak mempelai perempuan. 3. Saudara laki-laki kandung. 4. Saudara laki-laki sebapak. 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 7. Paman atau saudara laki-laki bapak. 8. Anak laki-laki paman. 9. Hakim. Wali hakim berlaku apabila wali yang tersebut di atas semuanya tidak ada, maka walinya harus wali hakim. Sedang berhalangan atau ya walinya itu tidak ada semuanya, atau sedang berhalangan atau menyerahkan kewaliannya kepada hakim. Mengenai susunan muhrim seperti yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'atkum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa qalailu abnaikum alladziina min aslabikum wa anta jama'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu dan menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelaslah dari ayat tersebut ada 12 muhrim yang haram dinikahi. Ya, muhrim itu artinya haram dinikahi. Kalau mahram itu yang sah dinikahi. Muhrim dengan mahram itu kadang-kadang ya suka suka pilih gitu ya. Arti dari muhrim dan mahram. Nah, ada 12 muhrim yang haram dinikahi laki-laki, yaitu 1. Ibu-ibumu, 2. Anak-anakmu yang perempuan, 3. Saudara-saudaramu yang perempuan, 4. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, 5. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, 6. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, 7. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, 8. Ibu-ibumu yang menyukai kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Selanjutnya, istri-istri anak kandungmu atau menantu menghimpun dalam suatu perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Selain itu ada beberapa orang yang tidak boleh nikah dengannya, yaitu kafir, murtad, durhaka kepada orang tua, musyrik, dan pezina. Selanjutnya 2 orang saksi. Ya. Syaratnya pernikahan itu, rukun nikah itu adalah 2 orang saksi, harus ada 2 orang saksi. Syaratnya saksi itu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, tidak sedang ditahan, laki-laki adil dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Pernikahan yang dilakukan tanpa saksi adalah tidak sah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin.
Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, selanjutnya kewajiban suami. Ya. Yang keempat adalah kewajiban suami. 2 insan yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan, yang semula masing-masing bebas, maka setelah menikah atau menjalin hubungan suami istri, mau tidak mau harus tunduk dan patuh kepada kewajiban masing-masing. Suatu kewajiban yang dilakukan oleh suami adalah hak bagi istri, sedangkan kewajiban yang dilakukan oleh istri akan menjadi hak bagi suami. Sedangkan masing-masing suami dan istri mendapatkan hak dan kewajiban. A. Kewajiban suami apa saja? 1. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Jadi wajib hukumnya memberi nafkah, ya. Di antaranya nafkah itu pakaian dan tempat tinggal pada istri dan anak-anaknya. Yang kedua, bergaul dengan istri secara ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Cara yang ma'ruf adalah cara yang layak dan patut, antara lain dengan akhlak yang baik, penuh kasih sayang, saling menghargai, saling memperhatikan dan sebagainya. Yang ketiga, kewajiban suami itu adalah memimpin keluarga, yaitu memimpin istri dan anak-anaknya dalam menjalankan roda organisasi keluarga untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Secara kodrati, laki-laki mempunyai kelebihan dibandingkan dengan wanita, baik secara fisik maupun mental. Karena kelebihan inilah Allah telah menetapkan bahwa pemimpin keluarga berada di tangan suami, sebagaimana dalam firman-Nya, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. As-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madani wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabaghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliman kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Yang keempat, kewajiban suami adalah mendidik keluarga, terutama pendidikan agama sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Dalam mendidik keluarga, pendidikan anak harus mendapat perhatian yang benar, sebab orang tua bertanggung jawab atas berhasil tidaknya mendidik anaknya menjadi orang yang taat kepada agamanya. Selanjutnya, B. Kewajiban istri apa saja? 1. Patuh dan taat kepada suami dalam batas-batas yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan agama Islam tidak wajib ditaati.
la ta'ata li makhluqin fi masyiatil khaliq. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga. Kewajiban ini tidak berarti harus dikerjakan sendiri, tetapi dikerjakan oleh semua anggota keluarga. Jadi kewajiban ini lebih banyak bersifat tanggung jawab sesuai dengan fungsi sebagai ibu rumah tangga. 4. Memelihara dan mendidik anak. Sebagaimana suami, istri pun berkewajiban mengasuh dan mendidik anak. Fungsi istri sebagai pengasuh dan pendidik anak lebih besar dibanding suami. Sebab pada umumnya istri lebih dekat hubungannya dengan anak, terutama pada waktu anak masih kecil. Yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana, tidak mempersulit atau memberatkan suami. Ada ya nyanyian dalam kasidah-kasidaria. Didiklah anakmu dengan kesabaran, penuh kasih sayang, yang sayang-sayang disayang. Janganlah dimanja, jangan dibiarkan menjadi durhaka, janganlah sampai durhaka. Mendidik putra putrimu besarlah manfaatnya, itu memang tanggung jawab semua orang tua. Janganlah biarkan mereka. Anak-anak sekalian, barangkali hanya itulah yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.